Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugia Maniah Putri sebagai salah satu anggota kelompok 11. Jadi di sini saya akan membacakan jalan cerita dari film Hitchki ini. Jadi film Hitchki ini mengisahkan seorang Naina Mathur yang menderita sindrom Tourette sejak kecil. Karena sindrom Tourette ini membuat Naina kecil menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan teman-teman sekolahnya. Selaras dengan itu, para guru mengusirnya dari kelas karena menganggap Naina mengganggu pelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga dia harus dikeluarkan dari 12 sekolah, bahkan beberapa sekolah menyarankan Naina untuk bersekolah di sekolah khusus. Tapi ibu Naina tidak mau karena merasa Naina adalah anak yang normal. Bersyukur di sekolah yang ke-13, dia bertemu dengan Pak Han yang mau menerimanya dan memposisikannya seperti anak normal lainnya. Karena alasan inilah Naina yang seorang sarjana pendidikan dan magister sains bersikeras ingin menjadi seorang guru, walaupun ayahnya menentang dan menawarinya untuk bekerja di bank. Akan tetapi, dia tetap semangat dan tidak putus asa, walaupun sudah 18 kali melamar pekerjaan dan sebanyak itu juga ia ditolak karena sindrom Tourette yang dideritanya. Nah, sampai pada akhirnya ia mendapat panggilan dari St. Notkers, tempat sekolahnya dulu. Walaupun seperti biasa sempat diragukan oleh guru yang lainnya, Naina tetap optimis. Sayangnya dia diminta untuk mengajar kelas 9F yang isinya siswa-siswi yang sering membuat onar di sekolah. Sangat tidak mudah untuk menaklukkan kelas ini. Naina mencoba mencari info tentang siswa 9F tersebut melalui penjaga sekolahnya. Ternyata siswa kelas 9F itu adalah anak sekolah negeri yang berada di sebelah St. Notkers. Karena alasan tata kota, sekolah negeri tersebut dihancurkan dan lahannya oleh kota Madya diserahkan ke St. Notkers dengan perjanjian anak-anak yang bersekolah di negeri tersebut harus diterima di St. Notkers. Bukan mudah bagi anak-anak itu pada awalnya untuk beradaptasi karena kebanyakan siswa di St. Notkers adalah anak orang berada. Sedangkan anak 9F itu hanyalah anak miskin yang hidup kekurangan. Merasa disisihkan inilah membuat anak kelas 9F ini melakukan perlawanan dengan sengaja, membuat kekacauan terutama dengan anak kelas 9A yang menjadi kelasnya para siswa pintar dan kaya. Setelah mengetahui, Naina menjadi lebih berusaha untuk membantu siswa kelas 9F ini untuk mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah. Naina mencoba mengajak mereka belajar dengan metode yang menyenangkan. Sebelumnya, Naina meyakinkan mereka adalah anak-anak yang pintar. Naina meminta seluruh siswa untuk menuliskan kisah hidup mereka yang penuh dengan rasa takut di sebuah kertas. Dan kertas tersebut menjadi pesawat dan mereka terbangkan. Namun meski begitu tidak semudah membalikan telapak tangan. Begitu banyak cobaan yang harus dihadapi oleh Naina. Tapi dia tetap percaya siswa kelas 9F adalah anak-anak yang cerdas dan berprestasi. Naina mulai mengajarkan mereka dengan metode mengajar yang berbeda dengan guru lainnya.
yang bisa membuat siswa kelas 9F merasa senang. Berikutnya adalah perkenalan tokoh-tokoh yang memerankan peran di film Hitchki ini. Yang pertama ada Rani Mukherjee, ia berperan sebagai Naina Mathur. Yang kedua ada Harsh Mayar yang berperan sebagai Atis, ia adalah seorang aktor cilik. Yang ketiga ada Supriya Pilagonkar, ia seorang aktris film dan televisi. Yang ketiga ada Kunal Shinde, ia seorang aktor. Yang keempat ada Shiv Kumar Subramanium, ia adalah seorang aktor dan penulis skenario. Selanjutnya ada Nerja Kabi, ia adalah seorang aktor. Berikutnya ada Asif Basra, ia adalah seorang aktor juga. Berikutnya ada Ivan Radigues, ia adalah seorang aktor juga. Berikutnya Supriyo Bose, ia adalah seorang aktor. Dan Janat Zubair Rahmani, ia adalah seorang aktris cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Novianti dari kelompok 11. Kali ini saya akan membahas tentang garis besar atau alur dari film yang berjudul Hiki. Film ini bergenre komedi, asalnya dari India. Film ini rilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang guru yang bernama Naina Mathur. Naina Mathur ini adalah seorang guru yang mengalami atau mengidap sindrom Tourette. Sindrom Tourette ini membuat dirinya sering membuat gerakan atau ucapan yang tidak ia inginkan dan tidak terkontrol. Seperti halnya ia mengalami cegukan yang berulang-ulang. Itu sangat membuat dirinya tidak nyaman. Karena sindrom Tourette ini, Ibu Naina jadi mengalami penolakan-penolakan saat ingin melamar menjadi guru di sekolah-sekolah. Sudah ada 12 sekolah yang menolaknya karena tidak ingin menerima guru yang mempunyai kekurangan seperti itu. Namun, Ibu Naina pun tidak putus semangat. Ia terus berusaha melamar ke sekolah-sekolah lain. Walaupun sudah ada 12 sekolah yang menolaknya, pada akhirnya ada satu sekolah elit yang dapat menerima Ibu Naina sebagai guru di sana. Nah, di sekolah itu, Ibu Naina ditempatkan di kelas yang memiliki anak-anak yang sangat nakal atau susah diatur. Murid-murid di kelas ini selalu mengejek Ibu Naina karena keterbatasannya atau kekurangannya ini. Tapi Ibu Naina pun terus bersabar dan bertahan mengajar di kelas ini karena impiannya menjadi guru sudah terwujudkan karena ia sudah diterima di sekolah ini. Kemudian Ibu Naina ini bisa mengatasi semua masalah-masalah yang ada dan ia dapat membantu murid-muridnya untuk menemukan potensi-potensi yang ada pada diri murid-muridnya tersebut. Nah, dari cerita Ibu Naina ini, kita dapat memetik pelajaran bahwa kelemahan yang kita miliki jangan dijadikan sebagai ketakutan, namun jadikanlah kelemahan yang kita miliki sebagai kekuatan untuk kita bisa menghadapi dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Azahra dari kelas EPGSD tahun 2020. Di sini saya akan membahas tentang hikmah kehidupan atau pesan moral yang terdapat dalam film Hiki ini. Pesan moral atau hikmah kehidupan dalam film Hiki ini yang pertama adalah adab terhadap guru. Film Bollywood Hiki ini bercerita tentang mimpi Naina Mathur yang ingin menjadi guru. Maka banyak adegan-adegan dalam film tersebut yang menceritakan bagaimana interaksi antara guru dan murid. Nah, dari adegan-adegan itu saya belajar tentang adab di antara guru dengan murid dan sebaliknya. Di awal cerita diperlihatkan jika adab murid terhadap gurunya kurang baik sehingga siswa dan siswi itu tidak dapat menyerap ilmu dengan baik. Jadi yang pertama dilakukan Naina Mathur adalah membangun rasa hormat murid-murid terhadap gurunya. Bagaimana Naina Mathur agar 14 siswa itu mau bersikap sopan kepadanya?
Setelah itu, barulah Naina Matur mengkonsep sebuah pembelajaran yang pas untuk murid-muridnya agar mereka bisa menemukan apa yang menjadi keunggulan dalam dirinya masing-masing. Ada salah satu ucapan Naina Matur yang berkesan bagi saya, itu adalah tidak ada murid yang gagal, yang ada adalah guru yang gagal. Dari situlah saya kembali diingatkan bagaimana adab menuntut ilmu itu sangat penting agar ilmu yang kita dapatkan menjadi keberkahan. Selanjutnya ada lawanlah rasa takutmu. Pasti kita sudah sering mendengar istilah musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Nah, pesan ini juga ada dalam film Hiki. Pesan ini tersimpan dalam adegan saat Naina Matur mengajak 14 muridnya menulis di sebuah kertas apa saja hal-hal yang ditakuti dan dibentuk menjadi pesawat serta diterbangkan. Naina Matur sebagai guru mengajarkan kalau apa yang kita takutkan itu perlu dijadikan sebuah semangat agar bisa menjadi sebuah motivasi kita menjadi lebih baik. Jangan menyerah karena keadaan, tetapi carilah kesempatan untuk tetap bisa bertahan dan kesuksesan dengan cara terbaik kita. Selanjutnya, sahabat itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Yang saya dapatkan dari kisah persahabatan ke-14 murid Naina Matur ini, merasa senasib sepenanggungan mereka saling didukung satu sama lain gitu. Dikala satu teman mendapatkan masalah, yang lain berusaha untuk menolong. Begitupun ketika hendak menjahili orang lain, mereka pun merencanakan kejahilannya bersama-sama. Setelah mereka belajar tentang adab dari Naina Matur, ke-14 murid ini pun juga sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Bila ada yang melakukan kesalahan, yang lain menegur dan mengingatkan kalau itu salah dan ayo perbaiki. Mereka saling bantu dalam belajar dan berusaha menyemangati dikala semangat belajar mereka sedang turun. Mereka pun berusaha menjaga nama baik gurunya bersama-sama. Dari kisah persahabatan itulah saya belajar jika sahabat itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jika kita berubah lebih baik, biasanya orang-orang sekitar kita juga akan terpacu untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sabila Putri Soleha dari kelas PGSDE. Ingin menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan dari film Hiki. Jadi, kelebihan dari film ini adalah meskipun guru Naina mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para murid-muridnya karena ya kekurangannya, namun ia tetap melakukan yang terbaik untuk merubah murid-muridnya menjadi murid yang jauh lebih baik. Guru Naina juga ingin membangkitkan rasa percaya diri murid-muridnya dan membuktikan bahwa muridnya adalah murid yang memiliki kemampuan. Film ini mampu menginspirasi para guru dan para calon guru untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap muridnya dan melakukan perubahan dengan semangat dan pantang menyerah atau putus asa. Nah, kekurangan dari film ini, film yang sangat menginspirasi ini memiliki sedikit kekurangan, yaitu alur ceritanya yang sedikit mudah ditebak. Selain itu, di dalam film ini juga hanya menunjukkan dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dan mata pelajaran matematika, yang seakan-akan menunjukkan bahwa hanya pelajaran IPA dan pelajaran matematika sajalah yang penting dan tidak mementingkan pelajaran-pelajaran lainnya. Namun sebenarnya kekurangan ini tidak mengubah film ini menjadi film yang kurang baik, tetap mampu menginspirasi para penontonnya. Lalu kesimpulan dari film ini adalah film ini mengisahkan tentang seorang guru yang memiliki penyakit sindrom Tourette dan murid yang berperilaku buruk, namun sebenarnya isi otaknya sangatlah luar biasa. Karena guru Naina yang tetap semangat mengajar murid-muridnya yang berperilaku tidak baik, akhirnya bisa membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, yang mampu atau memiliki sesuatu di dalam dirinya. Pada akhir film ini ditayangkan bahwa anak murid kelas 9M telah menjadi orang-orang yang sukses dan akhirnya guru Naina ini dapat membuktikan bahwa apa yang diajarkan benar-benar bisa berpengaruh terhadap para muridnya. Spend my time trying to erase them, but when you hold me in the fantasy, it's so